Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang responsibility accounting dan reporting. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Anissa Istika Dewi, absen 7. Yang kedua ada Dara Asako Kolbi, absen 13. Dan yang ketiga ada Ilmi Firdaus Aulia, absen 23. Jadi, apa itu sebenarnya responsibility accounting? Responsibility accounting merupakan sebuah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan biaya atau profit kepada manajer yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas untuk pengendalian. Apa sebenarnya tujuan dari responsibility accounting? Yang pertama adalah untuk menyediakan manajemen dengan alat kontrol biaya yang berguna. Dan yang kedua adalah agar efektif sebagai mekanisme kontrol. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencatat dan melaporkan biaya yang timbul sebagai akibat dari setiap aktivitas kepada individu di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas. Penekanan akuntansi pertanggungjawaban adalah pada pengendalian biaya internal dan bukan pada penentuan biaya produk. Akuntansi pertanggungjawaban menentukan biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Ilustrasi. Perusahaan pola moko mempunyai dua production department, pertama fabricating dan kedua assembly, dan dua service department yaitu maintenance dan power. Untuk ilustrasi 1, maintenance department membebankan biayanya menggunakan single billing rate. Ilustrasi 2, power department membebankan biayanya menggunakan multiple billing rates. Maintenance department melakukan pemeliharaan department fabricating, assembly, dan power. Budgeted fixed cost sebesar $150.000 dan budgeted variable cost sebesar $20 per jam pemeliharaan, sedangkan actual cost-nya sebesar $245.000. Lalu, berapa biaya pemeliharaan dibebankan ke masing-masing departemen? Berikut ini adalah jam pemeliharaan aktual dan yang dianggarkan. Tarif departemen pemeliharaan per jam dengan total $50, terdiri dari fixed cost 30 dan variable cost-nya sebesar 20. Di sini diketahui budgeted fixed cost-nya $150.000 dan budgeted variable cost 20 per jam pemeliharaan dengan aktual cost-nya $245.000. Maintenance department melakukan pemeliharaan departemen fabricating, assembly, dan power. Lalu ditanyakan berapa biaya pemeliharaan yang dibebankan ke masing-masing departemen. Biaya yang dibebankan dapat dicari dengan rumus tarif dikalikan dengan actual maintenance hours. Di sini kita akan menghitung biaya yang dibebankan kepada masing-masing departemen. Yang pertama, departemen fabricating. 2.600 hours dikalikan dengan tarifnya 50 sama dengan 130.000. Di departemen assembly, 800 hours dikalikan tarifnya 50 sama dengan 40.000. Di departemen power, 1.200 hours dikalikan dengan tarifnya 50 sama dengan 60.000. Jadi, total biaya yang dibebankan dari 3 departemen adalah 230.000. Lalu, bandingkan biaya aktual dengan biaya yang dibebankan. Seperti yang diketahui, biaya aktual sebesar 245.000 dan biaya yang dibebankan sebesar 230.000. Perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang dibebankan menghasilkan varians sebesar 15.000. Sebelumnya telah diketahui maintenance hours aktual dan yang dianggarkan dengan budgeted sebesar 5.000 hours dan aktualnya 4.600 hours. Maka dapat kita hitung budgeted fixed cost-nya sebesar 150.000 dibandingkan dengan fixed cost yang dibebankan sebesar 4.600 hours dikalikan tarifnya 30 sama dengan 138.000, menghasilkan varian sebesar 12.000. Varians ini disebut dengan idle capacity variance yang dibebankan kepada manajer pemeliharaan. Maka terjadi perbedaan varian sebesar 3.000.
Nah, sisa variance 3.000 ini salah siapa? Inilah yang disebut dengan spending variance, yang terjadi karena 1. Inefisiensi Departemen Pemeliharaan, 2. Kenaikan biaya overhead, dan 3. Salah menganggarkan overhead. Ilustrasi yang kedua yaitu ada Departemen Power yang menyediakan listrik untuk Departemen Fabricating, Assembly, dan Maintenance. Budgeted fixed cost-nya 50.000 dan variable cost-nya 0,1 per kWh dengan aktual cost-nya 75.000. Karena jumlah listrik yang digunakan controllable by user, maka Power Department menggunakan two-rate billing structure. Yang pertama, fixed cost dibebankan berdasarkan kapasitas yang disediakan, dan yang kedua, variable cost dibebankan berdasarkan KWH aktual. Lalu diketahui, maksimum KWH yang tersedia yaitu sebesar 250.000 dan aktual KWH yang digunakan sebesar 230.000. Jadi dapat kita hitung tarif fixed cost-nya 50.000 dibagi 250.000 KWH sama dengan 0,20 per KWH. Selanjutnya, kita dapat menghitung total cost charge to users dengan menjumlahkan fixed cost charge to users ditambah dengan variable cost charge to users. Di Departemen Fabricating, total cost charge to users sebesar 44.500. Di Departemen Assembly, total cost charge to users-nya sebesar 23.000 dan di Departemen Maintenance, total cost charge to users-nya 5.500. Jadi, total cost charge to users dari 3 departemen adalah sebesar 73.000. Maka kita dapat menghitung variance dengan rumus actual cost dikurangi cost yang dibebankan, yaitu sebesar 75.000 dikurangi 73.000 sama dengan 2.000 yang bersifat unfavorable dikarenakan actual cost-nya lebih besar daripada cost yang dibebankan. Bagaimana jika budget yang disusun disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual? Itulah yang disebut dengan flexible budget. Lalu bagaimana menyusun flexible budget? Berikut materi dan ilustrasinya. Konsep flexible budget based on Charter Chapter 17. Flexible budget merupakan budget yang disusun pada beberapa tingkat aktivitas menyesuaikan dengan aktivitas aktualnya. Misal, budgeted overhead sebesar $10.000 untuk memproduksi 1.000 unit. Ternyata, produksi aktualnya 1.100 unit dengan aktual overhead sebesar $10.500. Apakah hal ini berarti tidak efisien sebesar $500? Ini tidak fair jika hanya membandingkan budgeted overhead dengan actual overhead. Seolah-olah biaya aktual menjadi $500 lebih tinggi, sedangkan produksinya juga lebih tinggi 100 unit. Jika volume aktual berbeda dengan volume yang direncanakan, maka membandingkan aktual dengan static budget dapat menjadi misleading. Nah, inilah perlunya menyusun flexible budget, sehingga kita dapat mengetahui sebenarnya efisien atau tidak. Budget yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual disebut allowable budget atau budget allowance. Untuk mengukur efisiensi, kita dapat menggunakan spending variance, yaitu actual cost dikurang budget allowance. Untuk mengukur kapasitas yang tidak terpakai, kita dapat menggunakan idle capacity variance, yaitu budget allowance dikurang applied FOH. Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Selisih antara applied FOH dengan budget allowance disebut idle capacity variance, sedangkan selisih antara budget allowance dengan actual FOH disebut spending variance. Berikut ilustrasi flexible budget. Diketahui, budgeted FOH sebesar $10.000 yang terdiri dari variable FOH sebesar $4.000 dan fixed FOH sebesar $6.000 untuk memproduksi 1.000 unit. Diproduksi sebanyak 1.100 unit
dengan actual FOH sebesar $10.500, kemudian kita mempunyai tarif FOH sebesar $10, sehingga applied FOH kita sebesar $11.000, dan actual FOH kita sebesar $10.500, sehingga kita mendapatkan over applied sebesar $500. Pertama, kita perlu menghitung budget allowance, yaitu dengan mengalihkan actual quantity yang kita produksi dikalikan dengan budgeted FOH. Di sini untuk variable cost-nya kita menggunakan 1.100 unit dikali $4, sehingga didapat $4.400, dan untuk fixed cost-nya karena tidak terpengaruh unit yang diproduksi, maka kita menggunakan $6.000, sehingga consider budgetnya dapat $10.400. Kemudian budget allowance yang telah kita hitung sebesar $10.400 tadi, kita bandingkan dengan actual FOH-nya sebesar $10.500, sehingga kita akan mendapatkan spending variance sebesar 100, dan ini bersifat unfavorable karena actualnya lebih tinggi daripada budget allowance-nya. Selanjutnya, kita membandingkan budget allowance yang telah kita hitung sebesar $10.400 tadi dengan applied FOH sebesar $11.000, sehingga kita akan mendapatkan idle capacity variance sebesar 600, dan ini bersifat favorable karena budget allowance-nya lebih rendah daripada applied FOH. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.